alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita bertemu lagi dan ini saya kira cukup lama tidak ketemu dengan para Zumiyun dan Zumiyat di acara kajian Islam Kafah. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kita untuk bertemu lagi di kesempatan ini. Tentu saja dengan tema atau judul besar yang sama, yaitu filsafat hidup. Dan saat ini kita akan bicara tentang sebuah tema yang mungkin tidak asing ya bagi kita. Temanya yaitu kebahagiaan. Materinya sudah di-share ya, di chat, mungkin para partisipan bisa melihat. Kalau mau baca bisa dilihat di sana. Oke, salah satu hal yang sering dibahas di dalam filsafat, ya, dan ini sudah cukup lama, konon Aristoteles sudah pernah membahas ini, yaitu tentang kebahagiaan. Dan di situ disebutkan bahwa ya, kebahagiaan adalah tujuan hidup, ya, tujuan hidup manusia. Jadi manusia ini hidup ya untuk bahagia, ya bukan untuk yang lain. Mungkin ada yang sepakat atau tidak sepakat dengan pendapat itu. Mungkin ada yang berpendapat bahwa ada tujuan lain selain bahagia. Tetapi kalau kita harus membuat semacam list ya, kira-kira apa yang kita mau gapai dalam hidup ini, maka saya pikir kebahagiaan adalah salah satu ya, di antara list itu ya. Jadi kalau bukan yang utama, ya barangkali bukan yang utama, mungkin yang kedua atau yang ketiga, yang pasti dia berada di salah satu list ya, sesuatu yang penting bagi hidup kita atau bahkan menjadi tujuan hidup. Tapi tentu saja kita perlu lihat bahwa ketika kita mengatakan bahwa bahagia atau kebahagiaan adalah tujuan hidup, ya, itu sungguhnya perlu kita lihat ya, bahwa beda misalnya Ustadz Karim Bakri mau kuliah, misalnya ingin waktu dia tamat S1 misalnya, kemudian mau melanjutkan S2, maka dia akan melihat tujuannya apa. Tujuannya apa untuk S2? Tujuannya apa untuk melanjutkan S2? Itulah kemudian yang akan menentukan dia memilih jurusan apa, dia memilih fakultas apa, dan dia memilih perguruan tinggi apa. Maksud saya adalah bahwa kadang tujuan itu, atau lebih sering tujuan itu ditetapkan sebelum orang melakukan sesuatu. Ya, jadi misalnya saya melakukan ini di masa depan, dengan tujuan apa? Nah itu biasanya seperti itu. Biasanya seperti itu. Kita menetapkan tujuan dulu, kemudian melakukan itu. Misalnya saya mau ke Makassar, ya, ke Sulawesi Selatan, dalam waktu yang singkat. Nah, tujuan saya itu akan menentukan saya ke arah mana dan naik apa. Misalnya kalau waktu singkat ya saya harus memilih pesawat karena itu bisa ditempuh dalam 2 jam. Kalau saya mau bersantai-santai misalnya dan tidak harus cepat, ya mungkin saya bisa memilih naik kapal laut dari Tanjung Priuk dan itu bisa ya 2 hari 2 malam. Jadi tujuan saya di awal itu menentukan saya ke arah mana dan naik apa. Artinya saya belum berangkat, saya sudah menentukan tujuan saya. Saya belum berangkat, saya sudah menentukan dengan kendaraan apa. Nah, beda dengan tujuan hidup. Beda dengan tujuan hidup. Ketika kita bicara tentang tujuan hidup, maka
Tujuan itu kita tetapkan ketika kita sudah menjalani hidup. Ketika kita sudah menjalani hidup, ya kita sudah di situ baru kita menetapkan tujuan. Nah, di sini agak beda. Ya, kita menetapkan tujuan tidak sebelum kita hidup. Tidak sebelum kita hidup. Ya, waktu kita belum hidup ya bagaimana mau menetapkan tujuan. Jadi ketika kita sudah menjalani hidup ini, ya kita sudah baru kemudian menetapkan tujuan. Itu bahkan berlangsung tidak di awal-awal kehidupan kita. Di umur-umur kira-kira belum balik ya, belum akil balik, saya pikir kita tidak begitu tahu atau tidak pernah berpikir tujuan hidup apa. Mungkin setelah akil balik ya, kita sudah mulai ada semacam tujuan. Jadi tujuan hidup ya kita pahami di sini ditetapkan ketika kita menjalani hidup. Itu pun ketika menjalani hidup beberapa tahun, bukan dari sebelum hidup. Ya, beda dengan tadi perumpamaan Ustadz Karim Bakri ketika dia hendak memilih tempat kuliah. Dia menetapkan tujuannya sebelum proses kuliah itu dijalani. Nah, di sini saya pikir ada beda. Kita harus melihatnya seperti itu karena tidak persis sama. Oke, karena itu ada yang melihat, ada yang memahami bahwa orang, ya, manusia dalam kehidupan ini seperti manusia yang tercebur ke laut, ke sungai yang berarus deras, tiba-tiba berada di sungai itu. Ya, tiba-tiba berada. Jadi tidak berada sebelumnya, tapi dia sudah ada di tengah sungai yang berarus deras. Dan saat itulah dia mulai menentukan tujuannya, tujuan hidupnya. Nah, tujuan hidupnya ya adalah selamat dari arus sungai yang deras itu. Dia harus menggapai. Nah, untuk selamat ini manusia kemudian menggapai. Apa saja yang tiba-tiba nyangkut atau tergapai oleh kedua tangannya, dia akan menggapai. Apakah itu rumput, apakah itu akar pohon, apakah itu batu, apapun yang membuat dia bisa selamat. Dan itu tidak berpikir bahwa apakah ini ya ketika saya menggapai sesuatu itu pasti menyelamatkan saya itu tidak menggapai saja dengan harapan saja bahwa akan selamat gara-gara itu. Jadi tidak mikir misalnya ini rumput nggak usah saya gapai. Kenapa? Rumput tidak akan menyelamatkan saya, tidak. Manusia akan pasti mencoba ya menggapai itu walaupun ya kemudian mungkin dia akan kecewa. Kemudian dia menggapai lagi yang lain. Dengan harapan akan sampai kepada sebuah gapaian yang bisa menyelamatkan hidupnya. Jadi semacam upaya-upaya yang tanpa rencana. Jadi ya ada yang memahami kehidupan seperti itu. Ada yang memahami kehidupan seperti itu. Karena bedanya orang memilih tempat kuliah dengan memilih tujuan kuliah dengan tujuan hidup tadi. Nah, satu lagi yang muncul dari kenyataan itu adalah bahwa manusia yang hanyut di sungai yang deras itu memiliki kemungkinan selamat yang tidak besar, itu sedikit ya. Nah, keselamatan dia tergantung pada yang sedikit itu. Ya, sangat tergantung kepada peluang yang sedikit itu. Nah, kalau itu diumpamakan dengan kebahagiaan manusia yang seperti orang yang tercebur ke sebuah sungai yang berarus deras, maka ya mirip dengan demikian ya, mirip bahwa kesempatan untuk bahagia itu sangat sedikit. Itu sangat sedikit. Cara berpikir seperti ini kemudian membuat orang memandang hidup ini pesimis, lebih pesimis. Karena sepertinya hidup ini hanya rentetan antara satu kesengsaraan dengan kesengsaraan yang lain. Jadi kita ini hidup antara satu kesengsaraan dengan kesengsaraan yang lain.
Nah, kalaupun ada bahagia, itu hanya sekadar menunda. Sengsara itu akan pasti datang. Kayak gitu. Nah, itu sebuah cara pandang. Itu sebuah cara pandang. Nah, kenapa saya menyampaikan hal ini? Ya karena persoalan seperti ini. Karena saya ingin mengatakan ya bahwa pembahasan tentang kebahagiaan ini sangat kompleks, tidak sederhana. Mungkin kita sering melihat misalnya di media sosial, di Instagram, di Facebook, misalnya kita tertulis di sana bahagia itu sederhana. Tapi ya bisa sederhana, ya bisa tidak. Tapi saya tadi menggambarkan sisi tidak sederhananya, sisi tidak sederhana. Nah, karena pembahasan tentang kebahagiaan itu kompleks ya, dan kemudian sesungguhnya tidak semudah membicarakannya, maka tulisan ini fokus pada satu saja, atau bahasan kita ini fokus pada satu saja bahasan tentang kebahagiaan, yaitu mengapa kebahagiaan ini sulit digapai di masa sekarang ini, di masa kontemporer. Di era kontemporer ini sepertinya bahagia itu semakin sulit. Ada istilah belakangan namanya healing. Healing saya pikir salah satu upaya untuk mencari bahagia. Nah, mengapa kebahagiaan itu menjadi agak sulit? Jadi fokus ke situ saja untuk sementara ini pembahasannya. Yaitu bahwa kenapa kebahagiaan itu menjadi sulit di era seperti ini. Salah satu jawabannya adalah bahwa itu karena kebahagiaan yang kita pahami itu tidak didefinisikan oleh kita yang menjalani. Jadi kebahagiaan yang kita jalani, kehidupan atau kebahagiaan yang kita jalani itu tidak didefinisikan oleh kita sendiri yang sedang menjalani. Jadi kebahagiaan itu didefinisikan oleh segala hal selain kita atau orang-orang lain selain kita. Nah, itu yang membuat kenapa kebahagiaan menjadi sulit digapai di era kontemporer. Nah, di era teknologi informasi ini kan kita mengalami kebanjiran informasi. Setiap saat informasi masuk, tidak seperti dulu. Ya, kita setiap buka smartphone akan sangat melimpah informasi. Menonton TV, melihat YouTube dan seterusnya. Itu sangat melimpah informasi, banyak informasi. Nah, termasuk informasi tentang kebahagiaan. Maksud saya informasi yang berbicara secara spesial, secara khusus tentang kebahagiaan. Itu bisa mendefinisikan kebahagiaan itu versi orang lain untuk kita dicangkokkan ke kita. Atau hal-hal yang sesungguhnya tidak berbicara tentang kebahagiaan, tapi menjadi berkonotasi kebahagiaan apabila sampai kepada kita. Nah, misalnya, ya secara khusus misalnya ada definisi, berbagai macam definisi. Bahagia itu seperti ini, bahagia itu seperti itu. Ya dijelaskan oleh orang tentang hal itu. Atau mungkin tidak bicara tentang kebahagiaan secara spesifik, tapi mungkin bercerita. Ada cerita, ada kisah, ya, yang dan isinya adalah berbicara tentang kebahagiaan. Itu kan kemudian juga memberikan sumbangan pemahaman kepada kita tentang apa itu bahagia. Atau mungkin bukan penjelasan, ya mungkin bukan cerita, tetapi foto atau video yang kemudian menggambarkan sebentuk kebahagiaan, dan itu menjadi pemahaman kepada kita tentang apa itu bahagia. Nah, berbagai penjelasan, berbagai kisah, berbagai foto, berbagai video tentang kebahagiaan itu kemudian memberikan kepada kita apa itu definisi kebahagiaan. Persoalannya adalah bagaimana definisi kebahagiaan versi kita itu kemudian tidak ada. Itu hilang, itu kabur karena terlalu didominasi oleh definisi-definisi dalam bentuk apapun, dalam bentuk penjelasan, dalam bentuk kisah, dalam bentuk cerita yang kemudian
secara dominan, secara hegemonik mempengaruhi pendapat kita tentang kebahagiaan, dan pendapat kita sendiri tentang kebahagiaan itu hilang, ya, hilang. Nah, itu yang tadi di awal yang saya maksud adalah persoalan yang dialami manusia di era kontemporer. Kenapa kemudian mereka kesulitan menggapai kebahagiaan? Karena definisi kebahagiaan tidak didefinisikan oleh pelakunya sendiri, tetapi didefinisikan oleh orang lain. Nah, problemnya sekarang di era teknologi informasi ini, yang lahir adalah budaya tentang pendapat orang lain lebih penting dari pendapat kita sendiri. Pendapat orang lain lebih penting daripada pendapat kita sendiri. Apakah memang demikian? Ya, memang demikian. Lebih sering apa? Lebih sering mana kita memforward pendapat orang lain daripada menyampaikan pendapat kita sendiri? Kita lihat misalnya di fenomena medsos. Ya, hampir ya, kalau misalnya kita menyebarkan pendapat, ya, kira dari 100 pendapat kira-kira 90-nya itu adalah pendapat orang lain yang kita share ulang, bukan pendapat kita sendiri. Nah, disitulah kemudian lahir ya fenomena hoax itu, ya, berita-berita bohong, karena tidak ada upaya mencerna apa yang sampai ke kita, dicerna, diteliti, kemudian kita share kembali. Kita kemudian memforwardnya begitu saja tanpa menyaringnya. Nah, itu bukti bahwa pendapat orang lain lebih penting dari pendapat kita sendiri. Kalau seandainya kita berupaya agar pendapat kita itu sedikit lebih penting dari pendapat orang lain, maka kita tidak akan mudah forward apapun yang masuk ke kita. Tapi ya itulah kenyataannya, pendapat orang lain lebih penting dari pendapat kita sendiri. Termasuk pendapat tentang bahagia itu seperti apa, itu lebih penting orang lain daripada kita sendiri. Karena itu, sesungguhnya pemahaman kita manusia ini adalah bukan pemahaman kita sendiri. Apa yang kita pahami tentang dunia ini bukan pemahaman kita sendiri, tapi pemahaman yang diinjeksikan, yang dicangkokkan, yang dicekokkan oleh orang lain kepada kita. Sehingga apapun pandangan kita, termasuk tentang kebahagiaan, sesungguhnya bukan pandangan kita sendiri, tapi pandangan orang lain. Tapi memang juga kita harus akui bahwa tidak mungkin informasi itu beredar apabila tidak ada peran orang lain. Itu benar. Karena memang begitulah cara kerja informasi. Berpindahnya pengetahuan dari satu orang ke orang lain. Karena itu keterlibatan orang lain di setiap informasi yang kita ketahui memang pasti ada. Ya, tetapi harusnya setiap informasi yang masuk bukan untuk ditelan mentah-mentah, tetapi untuk dijadikan bahan refleksi agar keputusan kita nantinya, keputusan yang jauh lebih baik, bukan justru merusak keputusan kita. Karena dengan adanya pendapat orang, adanya informasi dari orang lain, adanya sudut pandang tentang satu hal, terutama tentang kebahagiaan dari orang lain, itu kemudian itu menjadi bahan bagi kita untuk memutuskan bahagia itu seperti apa sih versi kita. Ya, agar kita tidak memutuskan sesuatu dengan kacamata kuda, hanya melihat satu sisi saja. Nah, selain limpahan informasi, ya ada juga yang mengendalikan definisi kita tentang kebahagiaan, yaitu public figure. Orang-orang yang berpengaruh, atau istilah sekarang itu influencer, yang melahirkan trending topik misalnya. Mereka ini sangat hegemonik. Nah, hegemoni ini maksudnya begini. Jadi, hegemoni itu adalah pengaruh dari orang lain yang
bahkan kita tidak merasa lagi bahwa kita dipengaruhi oleh dia. Itu sudah hegemoni. Kalau kita dipengaruhi orang, kemudian masih tahu, ya kita masih bisa membedakan ini pengaruh orang lain, ini keinginan saya sendiri, itu belum hegemoni namanya. Tetapi kalau sudah hegemonik, maka pengaruh orang lain itu sudah kita tidak bisa bedakan mana orang lain dan mana kita. Ya. Jadi definisi tentang sesuatu hal, termasuk tentang kebahagiaan, itu benar-benar definisi orang lain dan dicangkokkan kepada kita, dan kita tidak menyadari bahwa itu sebenarnya bukan definisi kita. Nah, itu namanya sudah hegemonik. Ya. Dan saking hegemoniknya orang-orang mereka ini, para influencer itu bisa mempengaruhi apa yang membahagiakan kita, apa yang menyengsarakan kita. Misalnya, wah kalau saya tidak umroh tahun ini kayaknya saya nggak bahagia. Kenapa? Ustadz Karim Bakri udah pergi umrah, saya belum umrah. Nah, itu berarti definisi bahagia dan sengsara saya udah ditentukan oleh seorang influencer bernama Ustadz Karim Bakri. Saya harus ikut dia. Kalau nggak ikut dia, rasanya hampa hidup saya. Gitu. Itu yang semaksud sudah begitu. Kalau saya masih paham bahwa ini pengaruh Ustadz Karim Bakri, ya berarti saya belum hegemonik atau dia belum menghegemoni saya. Tapi kalau saya sudah merasa saya tidak bisa lagi membedakan ini keinginan saya atau sungguhnya ini adalah pengaruh seorang influencer bernama Ustadz Karim Bakri, maka itu berarti sudah hegemonik. Misalnya ada orang, tadi umroh misalnya, atau Ustadz Karim Bakri main ke Makassar, pulang kampung. Saya kemudian kalau nggak pulang kampung, nggak keren juga, harus pulang kampung juga. Ya, karena gara-gara influencer bernama Ustadz Karim Bakri. Dan begitu seterusnya. Nah, persoalannya begini, bahwa ketika sebuah definisi, dalam hal ini kebahagiaan, itu kita anut, padahal itu adalah definisi orang lain yang dicangkokkan ke kita, maka persoalannya adalah definisi itu belum tentu cocok dengan kita. Belum tentu cocok, karena ukuran kebahagiaan satu orang dengan orang lain dia tidak sama. Tidak sama. Jadi sudah tidak cocok, kita maksain diri lagi untuk sama dengan itu. Itu menjadi kebahagiaan yang kita cari menjadi tidak pernah ketemu. Atau misalnya kebahagiaan itu dicangkokkan. Tapi Ustadz Karim Bakri misalnya punya dana untuk pulang kampung. Saya tidak punya dana untuk itu. Kemudian Ustadz Karim Bakri bahagia karena bisa pulang. Saya kalau tidak pulang kampung, saya tidak bahagia. Tapi persoalannya kan saya tidak punya dana untuk melakukan itu. Ya. Kalau saya menyamakan ukuran kebahagiaan saya dengan dia, itu menjadi keliru. Karena kemampuan saya untuk menggapai kebahagiaan itu tidak sama dengan dia. Jadi di samping bahwa definisi kebahagiaan kita beda-beda, juga bahwa kemampuan untuk menggapai itu tidak sama. Jadi karena itu harusnya ya bahagia yang kita mau gapai, bahagia yang kita bisa jangkau. Jangan sampai menyandarkan kebahagiaan yang kita tidak bisa jangkau. Nah, yang saya ingin sampaikan terakhir ya, bahwa kita sering tidak bisa membedakan mana itu keinginan, mana kebutuhan. Mana keinginan, mana kebutuhan. Secara sederhana, kalau kita ingin membedakan mana keinginan, mana kebutuhan, maka segala bentuk kebahagiaan yang merupakan versi orang lain yang jangkaukan ke kita, maka itu bukan kebutuhan, itu sungguhnya keinginan. Sebaliknya, jika kebahagiaan itu merupakan versi kita sendiri, ukuran kita sendiri, sesuai dengan kemampuan kita sendiri, itulah kebutuhan. Kita tidak perlu terjebak kepada keinginan-keinginan. Kita berusaha untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan kita saja. Saya pikir dengan cara itu salah satu cara agar kita bisa bahagia. Saya kira itu cukup ya, Ustadz Karim Bakri, sebagai bahan obrolan sore ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik,